Ketika banyak ulama cepat wafat, zina meningkat pesat, bumi penuh anak hasil zina. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusra'ul mautu fil mu'minina fala yabqa mu'minun. Yusra'u disegerakan atau dipercepat al mautu terhadap kematian, fil mu'minina di tengah-tengah orang-orang yang beriman, di tengah-tengah orang mukmin, fala yabqa lalu tidak tersisa mu'minun oleh seorang mukmin pun. Fayaqulul kafiru, fayaqulu lalu berkata al kafiru oleh orang kafir, qad kunna mar'ubina minal mu'minina falam yabqa minhum ahadun. Qad kunna sungguh ada oleh kami mar'ubina, yaitu orang-orang yang ditakuti minal mu'minina daripada orang-orang yang beriman. Falam yabqa maka tidak tersisa, lalu tidak tersisa minhum dari mereka orang-orang yang beriman ahadun oleh seorang pun. Walaysa tuqbalu minna taubatun, walaysa dan tidaklah tuqbalu diterima minna daripada kami taubatun terhadap suatu taubat. Fayataharajuna lalu berbuat mesum oleh mereka, berbuat maksiat oleh mereka, berbuat tidak senonoh oleh mereka, fit turuki di jalan-jalan. Taharujal bahaimi, taharujal bahaimi dengan perbuatan mesumnya binatang-binatang ternak. Thumma yaqumu ahaduhum, thumma yaqumu kemudian bertindak atau berdiri ahaduhum oleh salah seorang mereka, bi ummihi dengan ibu kandungnya, wa ukhtihi dan dengan saudari perempuannya, wa banatihi dan dengan putri atau anak perempuannya. Fayankihuha lalu menjima atau mensetubui oleh dia seorang laki-laki ha kepada ibunya, kepada saudara perempuannya, kepada anak kandungnya sendiri, putrinya sendiri. Wasatat tariqi di tengah-tengah jalan. Yaqumu anha, yaqumu berdiri anha darinya dia imro'ah, entah itu dari ibu kandungnya, entah itu dari saudara perempuannya, entah itu dari anak putrinya, anak perempuannya. Wahidun oleh satu orang. Wayangzu dan menjantani menggagahi oleh mereka laki-laki alaiha atasnya ibu kandungnya, atau kepada saudari perempuannya, atau kepada putrinya, akharu oleh orang yang lain. La yungkiru tidak mengingkari oleh dia, wala yughayyiru dan tidak merubah oleh dia. Fa afdaluhum maka seutama-utamanya mereka yauma idzin pada hari itu, mayaqulu yaitu orang yang berkata, lau tanahaitum anit tariqi kana ahsana. Lau tanahaitum kalau seandainya menyingkir oleh kalian, anit tariqi dari jalan, kana maka ada ahsana yaitu lebih baik. Fayakununa kadzalika hatta la yabqa ahadun min auladin nikahi. Fayakununa maka ada oleh mereka kadzalika yaitu seperti itu, hatta la yabqa sehingga tidak tersisa ahadun oleh seorang pun min auladin nikahi dari anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Wa yakunu ahlul ardi, wa yakunu ahlul ardi dan ada oleh penduduk bumi auladas sifahi yaitu anak-anak hasil perzinahan. Fayamkuthuna kadzalika masyaallah, fayamkuthuna lalu tinggal oleh mereka kadzalika yaitu dalam keadaan seperti itu, Masya Allah sesuai sesuatu yang menghendaki oleh Allah. Thumma yuqirullahu arhaman nisa'i, thumma yuqiru kemudian menjadikan mandul Allahu oleh Allah arhaman nisa'i pada rahim-rahimnya para wanita, 30 sanatan pada waktu 30 tahun. La talidu imra'atun tidak melahirkan oleh seorang wanita pun, wala yakunu dan tidak ada fil ardi di muka bumi tiflun oleh anak kecil. Wa yakunu kulluhum dan ada oleh setiap-tiap mereka auladaz zina yaitu anak-anak hasil zina, syiraran nasi yaitu seburuk-buruknya manusia. Wa alaihim dan atas mereka itulah
taqumus sa'atu, akan terjadi as-sa'atu oleh kiamat. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Hakim oleh Imam Hakim fil Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak, nomor hadis 8590. Ini jelas bahwa riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian terhadap orang-orang yang beriman adalah para ulama yang lebih dahulu, para ulama yang usianya pendek-pendek sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang beriman yang lain usianya sangat pendek, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang sungguh bertakwa kepada Allah dan soleh-solehah, usianya sangat pendek-pendek. Mereka cepat meninggal dunia. Kemudian kalau mereka sudah banyak yang meninggal dunia, orang-orang kafir bangga bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang ditakuti daripada orang-orang yang beriman. Maka tidak tersisalah di muka bumi ini seorang mukmin pun. Tetapi taubatnya orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir saat itu melakukan suatu kemaksiatan besar-besaran, seks bebas, perzinahan, bahkan dilomba-lombakan. Mereka berlomba-lomba zina dimanapun, fit turuki, di jalan-jalan. Taharujal bahaimi, mereka melakukan perbuatan mesum sebagaimana binatang-binatang melakukan zina, melakukan hubungan badan dimanapun berada. Thumma yaqumu ahaduhum bi ummi wa ukhtihi wa banatihi. Kemudian banyak mereka, bukan ahadum, bukan seorang saja, tetapi banyak mereka nanti berlomba-lomba, ya, berlomba melakukan hubungan badan, zina dengan ibu kandungnya sendiri, menzinai saudara perempuannya sendiri, menzinai anak kandungnya sendiri di tengah-tengah jalan. Kemudian setelah dia puas, kemudian lelaki lain menggagahinya, menggagahi ibunya, menggagahi saudarinya, dan juga menggagahi putrinya, putri kandungnya. Dan dia tidak mengingkari, dia tidak merasa sedih, tidak, apalagi kok sampai merubahnya. Karena dia bangga setelah dia puas menzinai ibu kandungnya, dia puas menzinai saudarinya, dia puas menzinai anak kandungnya, dia nyuruh orang lain untuk gantian dengannya. Pada hari itulah tidak ada manusia yang lebih baik. Orang saat itu yang lebih baik, yang afdaluhum yauma idzin mayaqulu, orang yang bicara begini, lau tanahaitum anit tariqi kana ahsana. Kalau seandainya kalian berbuat seperti ini, berbuat zina seperti ini, kalau seandainya menyingkir dari tengah-tengah jalan, itu lebih baik. Ini sebaik-baik orang yang saat itu. Tetapi juga tidak mengingkari bahwa zina itu dosa, bukan. Cuma dia tidak mau bahwa perbuatan itu dilakukan di tengah-tengah jalan. Sehingga dia mengatakan lau tanahaitum anit tariqi kana ahsana. Fayakununa kadzalika hatta la yabqa hattun min auladin nikah. Jadi masa itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Sehingga tidak ada seorang pun yang lahir dari anak hasil pernikahan yang sah. Sehingga wa yakunu al-ardi aulad sifah. Saat itu penduduk bumi adalah anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan. Fayamkunuhuna kadzalika masyaallah. Kemudian anak-anak hasil zina itu menikah dengan anak hasil zina, mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul, tidak bunting, tidak hamil para wanita saat itu selama kurang lebih 30 tahun. La talidu imratun wa yakunu fil ardi tiflun. Enggak ada anak kecil sama sekali. Kemudian mereka besar-besar semua anak-anak hasil zina itu, wa yakunu kulluhum auladaz zina syirarun nasi, yaitu seburuk-buruk manusia. Wa alaihim taqumus saatu. Dan atas mereka itulah akan terjadi kiamat. Karena di dalam hadis sahih yang lain dijelaskan, la taqumus saatu illa ala syirarin nasi. La taqumu, tidak akan terjadi as-saatu oleh kiamat illa ala syirarin nasi, kecuali atas yang seburuk-buruknya manusia. Sehingga manusia yang beriman akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang baik walaupun memiliki kebaikan secuil, sedikit, akan juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tersisa tinggal di muka bumi orang-orang kafir yang tidak ada yang beriman kepada Allah. Kemudian mereka melegalkan zina, bahkan zina dijadikan perlombaan di mana-mana. Oleh sebab itu, sebelum ini semuanya terjadi, umat Islam seluruhnya punya kewajiban untuk berusaha bagaimana zina itu tidak membudaya di mana-mana. Terutama pada zaman maraknya media sosial. Orang-orang mudah sekali mengakses berhubungan dengan siapapun, walaupun seorang wanita,
Walaupun seorang istri di dalam rumah sekalipun, di dalam kamar tertutup sekalipun, tetapi dia masih bisa berhubungan dengan siapapun di luar sana. Bahkan antar negara pun bisa saling berhubungan. Oleh sebab itu, mari wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kita berjuang, kita berusaha bagaimana agar budaya dari perzinahan, terutama budaya pacaran itu diminimalisir. Jadi kaum muslimin wal muslimat, terutama anak-anak muda kaum muslimin muslimat, jangan sekali-sekali pacaran, jangan sekali-kali jatuh cinta. Jagalah marwah, jagalah kehormatan. Kehormatan itu sangat mulia. Kehormatan itu akan menjadi rusak dirusak dengan akibat pacaran. Demikian juga orang-orang tua kaum muslimin, para orang tua jangan sekali-sekali membiarkan anak kita pacaran. Kalau bisa tunggu dulu nanti, setelah selesai semua kita langsung nikahkan. Karena apa? Pacaran itu akan merusak marwah kehormatan kaum muslimin. Apalagi orang tua yang pikirannya sudah terbalik-balik. Kalau anak gadisnya dibawa oleh siapapun laki-laki dia bangga. Tetapi kalau anak gadisnya tidak laku dia sedih. Ini terbalik namanya. Anak gadis kita adalah kehormatan kita. Jangan sekali-sekali disentuh oleh siapapun sebelum menikah.